sahabat Merdeka Podcast, selamat datang di Merdeka Podcast. Kali ini kita akan berbincang dan mengangkat topik yang tentunya sangat penting dan menarik, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bagaimana Rindam 13 Merdeka membentuk prajurit yang humanis untuk Indonesia. Dan merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya telah hadir di studio seorang tamu kehormatan Komandan Resimen Indo Kodam 13 Merdeka. Dan untuk sejarah, dalam sejarah Rindam 13 Merdeka, untuk pertama kalinya jabatan komandan diduduki perwira berpangkat tinggi, yaitu Brigadir Jenderal TNI. Dan dengan hormat kami menyambut Brigadir Jenderal TNI W.M.P. Ramandey, Komandan Rindam 13 Merdeka. Selamat pagi, mohon izin Jenderal. Terima kasih sudah berkenan datang di studio Merdeka Podcast hari ini. Mohon izin Jenderal, sebelum kita berbicara lebih jauh dan membahas mengenai pendidikan prajurit dan peran Rindam 13 Merdeka, izinkan kami dan para pendengar setia Merdeka Podcast mengenal Jenderal sedikit lebih dekat. Mungkin bisa Jenderal ceritakan mengenai perjalanan Jenderal hingga akhirnya dipercaya menjadi Komandan Rindam pertama yang berpangkat bintang 1. Saya terima kasih sudah diundang di Merdeka Post hari ini. Ya, pertama saya untuk kita sebagai manusia yang bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya mengucap syukur kepada Tuhan dan juga kepada pimpinan TNI. Kemudian saya dilahirkan di Papua, tepatnya di Serui itu di Pulauan Yapen, sekarang Kabupaten Pulau Yapen. Ya, dilahirkan di sana, dibesarkan, kemudian menjadi seorang prajurit, mendaftar menjadi seorang prajurit pada tahun 1992, kemudian lulus tahun 1995. Kemudian sampai dengan sekarang itu sudah meniti karir di Angkatan Darat ini sudah 30 tahun kurang lebih. Ya, dalam perjalanan karir di Angkatan Darat ini sudah banyak juga saya melaksanakan tugas-tugas di Satuan Tempur maupun Satuan Wilayahan. Sehingga saya pertama kali di Kopassus itu pada tahun 1996 sampai 2000. Saya di Kopassus, kemudian pernah di Satuan Wilayahan, kemudian di Satuan Pendidikan, dan memang akhir-akhir ini saya memang lebih banyak di Satuan Pendidikan. Setelah di Kopassus di Satuan Pendidikan, kemudian di Rindam Cendrawasih, kemudian di Kodam, kemudian pindah lagi ke Kodikla, kemudian Seskoa, ini banyak lagi di Rindam misalnya. Dan ini tentunya dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, kemudian ada arahan, bimbingan dari atasan, dari senior, dari sesama rekan-rekan, bahkan pengalaman tugas bersama prajurit, sehingga saya siap untuk melaksanakan tugas sebagai Rindam, mendidik putra-putra kita untuk menjadi prajurit TNI. Mungkin kita sedikit lanjut ya Bapak. TNI sekarang kan dikenal sebagai tentara rakyat yang lahir dari rakyat dan mengabdi untuk rakyat, izin Bapak. Dari filosofi dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat ini dalam konteks pendidikan, bagaimana Rindam 13 Merdeka mengimplementasikan hal tersebut dalam pendidikan prajurit, izin Bapak? TNI itu filosofi, bukan saya filosofi ya, itu sebagai suatu doktrin bagi kita bahwa TNI itu lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh sebab itu sebagai Satuan Pendidikan Rindam, kami berusaha untuk menerjemahkan pendidikan ini ke dalam suatu pembentukan karakter bagi
prajurit-prajurit yang akan kita didik, ya. Dalam pembentukan dalam Rindam itu di lembaga pendidikan itu ada namanya Tripola Dasar. Siap. Ya. Tripola Dasar salah satunya adalah sikap dan perilaku. Nah, ini yang selalu kita tekankan kepada setiap prajurit di lembaga pendidikan agar supaya memiliki karakter sebagai prajurit TNI yang memiliki karakter baik sebagai prajurit Sabta Marga, sebuah prajurit dan wajib TNI. Nah, doktrin ini saya kira bukan saja menjadi suatu slogan, tetapi kita laksanakan dan sebagai bentuk dari untuk memiliki sikap dan perilaku prajurit bahwa mereka ini prajurit ini ada untuk rakyat, kemudian berjuang bersama-sama rakyat mengatasi segala kesulitan yang ada di masyarakat. Itu mungkin yang menjadi yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini. Itu ya. Siap, izin, terima kasih Bapak. Mungkin apakah ada nilai atau prinsip tertentu nih Bapak izin yang Bapak tekankan pada siswa di hari pertama mereka melaksanakan pendidikan, izin Bapak? Dalam pendidikan memang kita yang perlu kita tekankan supaya mereka memiliki disiplin yang tinggi. Siap. Terutama di dalam nanti mereka akan melaksanakan tugas dimanapun mereka. Siap. Ini kita ajarkan kepada mereka untuk tekankan kepada mereka supaya mereka siap melaksanakan pendidikan untuk ya siap nanti ditempatkan di mana saja. Dan mungkin kita bisa lanjut, izin Komandan, kita bisa melihat seperti yang kita ketahui bersama, izin Komandan, masyarakat hari ini mengenal seorang prajurit itu bukan hanya seorang yang memperkuat pertahanan, melainkan makhluk sosial yang merupakan suatu pertolongan ketika dibutuhkan kapanpun prajurit ini bisa memberikan pertolongan kepada masyarakat, izin. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Rindam 13 Merdeka mengajarkan keseimbangan kepada prajurit ini tentang nilai disiplin militer dan tentunya antara disiplin militer ini dengan sikap yang humanis dan empati kepada masyarakat, izin Komandan. Jadi begini ya, prajurit TNI memang dibentuk ya dengan tegas, disiplin ya. Tetapi juga kita mengajarkan materi-materi yang bersifat kewilayahan, teritorial. Ya, hal ini kita sudah sesuaikan dengan kurikulum pendidikan yang ada. Ya, sehingga kita tidak keluar dari konsep pendidikan yang ada di TNI Angkatan Darat. Implementasi materi teritorial itu lebih kepada komunikasi. Nah, ini selalu kita tanamkan dalam kehidupan ya sehari-hari selama ia melaksanakan pendidikan. Selain mendidik prajurit, izin Bapak, Rindam juga terlibat dalam pembinaan bela negara untuk masyarakat. Nah, bisa Jenderal ceritakan mungkin bagaimana bentuk keterlibatan Rindam dalam pembentukan karakter bela negara dan kebangsaan bagi generasi muda, izin. Ya, jadi Rindam ini memang memiliki tugas pokok itu melaksanakan pendidikan ya. Tetapi di dalam Rindam itu sendiri juga kita melaksanakan program pembangunan karakter, ya, wawasan kebangsaan dan sadar bela negara. Itu yang kita laksanakan. Ya, ini sudah memang dari kalau tidak salah ya, saya sebelum di sini itu tahun 2023 itu sudah pernah dilaksanakan. SPPI. Izin. Sarjana Penggerak Pembangunan saya. Itu yang sudah kita laksanakan. Ya. Selain itu ada seperti contoh, salah satu contoh yang sudah kita laksanakan juga yang baru selesai beberapa minggu yang lalu, ya, itu kita mendidik KKRI.
Itu ya. Itu baru kita laksanakan kemarin. Siap. KKRI, kemudian Komcat juga kita baru tutup kemarin. KKRI itu jumlahnya, saya ulang ya, KKRI itu jumlahnya 500 orang. Itu kita bekerja sama Kodam selaku Kotama Siap. BIN di sini, kita menghimpun seluruh anak-anak muda di tingkat SMK, itu jumlahnya 500 orang dari berapa kabupaten di sini, dari 3 kabupaten yang terdekat. Ada 500 orang Siap. untuk KKRI. Kemudian Komcat juga baru minggu kemarin kita sudah tutup, itu ditutup oleh Kasdam, kemudian penetapannya oleh Kemhan, ya ada perwira tinggi yang ditunjuk untuk menetapkan mereka sebagai kader-kader bela negara, ya Komcat itu jumlahnya 300 orang. Siap. Itu pun dari wilayah Sulawesi Utara, ya lumayan banyak 300 Siap. orang. Antusias, Dan memang ya. ada alokasinya sehingga memang ada batas-batas yang kita harus didik sesuai dengan dukungan dari komando atas, ya. Materi-materi pun yang kita berikan ini adalah materi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, Siap. rela berkorban, ya, sadar bela negara, itu ya. Itu yang kita kan. Jadi ini kita berikan kepada anak-anak muda ini, generasi muda ini siap untuk membela negara kapan saja, itu ya. Siap. Jadi itu, dan memang materi ini kita selalu pedomannya adalah berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kita harapkan ini supaya kita punya generasi muda ini, mereka benar-benar ya tahu bahwa tugas dan tanggung jawab dia tidak hanya tugas-tugasnya sehari-hari atau mungkin pekerjaannya, tetapi juga dia paham bahwa bela negara itu suatu kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, kita harus pahami itu ya. Itu mungkin yang sebagai contoh yang sudah kami laksanakan di Siap. Kirin. Selain pendidikan prajurit ya, itu. Mungkin itu ya. Siap. Jadi kita bisa melihat antusiasnya masyarakat izin ikut serta dalam Cukup banyak. pembentukan Iya. bela negara ini. Iya. Izin siap. Seperti kita kemarin kan Komcat. Komcat itu banyak sekali. Memang ini ada dukungan dari komando atas yang mewadahi seluruh pelaksanaan Siap. waktu pendidikan ini kan. Jadi Siap, izin. ya dibatasi jadi 300. Tapi luar biasa. Selama 2 bulan pendidikan itu Komcat ya, yang kita latihkan ini kan pendidikan latihan dasar kemiliteran bagi Siap. warga negara Indonesia, masyarakat, ya pemuda-pemuda. Luar biasa, mereka semangat sekali. Ya, mereka semangat dalam melaksanakan kegiatan latihan. Ya, namanya latihan dasar kemiliteran itu kan tidak seperti seorang prajurit. Siap. Tapi mereka cukup semangat dan semuanya sehat sampai selesai, lengkap. Dan orang tuanya apresiasi. Itu bisa dibuktikan bahwa saat mereka penetapan itu banyak sekali masyarakat yang datang di Rindam Siap, untuk iya. melihat proses itu, Siap. penutupan itu. Siap, Ya, izin. saya kira itu ya. Siap. Mungkin izin Jenderal jika ada pesan untuk yang ingin Jenderal sampaikan untuk para pendengar, terutama mungkin generasi muda, muda, ya. tentang arti menjadi bagian dari Ya. bangsa ini itu mungkin apa izin Jenderal? Saya ingin berpesan ya, Siap. bahwa negara kesatuan Indonesia ini, keutuhan wilayahnya itu bukan saja menjadi tanggung jawab TNI, Siap. ya, tapi itu menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa, masyarakat, ya, terutama generasi muda saat ini itu memiliki tanggung jawab yang besar. Ya, oleh sebab itu saya ingin sekali lagi kepada para generasi muda yang ada, terutama di wilayah Sulawesi Utara ini ya, kita memiliki suatu kewajiban untuk melanjutkan cita-cita bangsa kita. Dasarnya itu ya, dia harus memiliki wawasan kebangsaan itu. Harus punya rasa memiliki dulu. Siap izin. Baru kita bisa setiap masyarakat, ya terutama pemuda, memiliki jiwa rela berkorban bagi bangsa dan negara. Siap izin. Ya, saya kira itu ya yang menjadi
pesan bagi generasi muda, sehingga mereka ini kan harus nanti menjadi penerus-penerus kita, ya penerus-penerus bangsa. Ya, mereka juga harus memiliki jiwa wawasan kebangsaan, rela berkorban. Nah, oleh sebab itu, ya dia harus tetap melaksanakan tugasnya masing-masing, Siap. tetapi ya jiwa-jiwa rela berkorban, kemudian memiliki wawasan kebangsaan yang baik, Siap. ya supaya dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing di mana saja, ya tetap dia punya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Siap, izin Ya, Jenderal. jadi mari kita tetap para generasi muda, di samping melaksanakan tugas, ya kita harus selalu belajar. Itu Siap. saya kira ya yang perlu saya. Siap, izin Jenderal. Generasi muda saat ini. Siap. Terima kasih Mohon izin Jenderal atas pesan yang sangat inspiratif untuk para generasi muda. Hari ini semoga pembicaraan kita ini memberi gambaran kepada masyarakat bahwa mencetak prajurit bukan sekedar latihan fisik, tetapi proses pembentukan karakter, moral, dan kemanusiaan, izin Jenderal. Dan terima kasih juga izin Jenderal untuk informasinya mengenai peran Rindam dalam pendidikan prajurit dan keterlibatan Rindam dalam pembentukan jiwa kebangsaan generasi muda, izin Jenderal. Mungkin sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap mencintai NKRI dan tetap menjadi generasi muda yang inspiratif dan memiliki rasa, memiliki bangsa ini, dan memiliki tanggung jawab untuk sama-sama membela negara kita. Mohon izin, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap mencintai NKRI.